Oh, aku senang sekali datang ke rumah beruang. Nanti aku akan mengajakmu juga ya. Tapi sekarang aku punya cerita yang sangat seram. Dengarkan ya. Pada zaman dahulu ada seorang gadis dan namanya adalah si kerudung merah. Dia suka memakai kerudung, tapi sekarang dia cuma memakai topi merah di musim dingin maupun panas. Suatu hari, ibunya memintanya pergi menjenguk neneknya yang sedang sakit dan membawakan sesuatu untuknya. Lalu gadis itu membawa keranjang berisi kue daging dan berangkat. Dia berjalan melintasi hutan dan kue daging aromanya harum sekali. Lalu dia berkata, "Aku mau duduk dulu, makan sebuah kue. Aku lapar." Lalu ada sesuatu yang berguling dan boom, tepat ke pohon itu. Itu kepala roti jahe. Dia duduk dan menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar karena dia cuma kepala, tidak punya kaki dan tangan. Si kerudung merah mengambilnya dan dia berkata seperti manusia, "Tolong jangan makan aku, nanti aku kasih lagu untukmu. Kenapa aku harus memakanmu? Kau tadi berguling-guling di jalan yang kotor. Lebih baik aku membawamu ke rumah nenek. Mungkin dia bisa menggunakanmu." Si kerudung merah membersihkan debunya dan memasukkannya ke dalam keranjang. Serigala jahat mendengar semuanya. Dia bersembunyi di semak-semak. Dia ingin makan mereka semua. Si kerudung, nenek, bahkan roti kotor itu. Neneknya sedang berbaring karena sakit. Dia sangat kaget ketika ada yang mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya nenek. "Ini cucumu, si kerudung merah, datang menjengukmu," kata serigala jahat itu. "Oh, cucuku yang malang mungkin sedang sakit juga. Suaranya yang biasanya lembut, sekarang menjadi serak ya." Itulah yang dipikir nenek. Lalu dia berkata, "Tarik tali di dekat pintu sayang, nanti pintunya terbuka." Lalu serigala melakukannya. Pintunya terbuka. Dan yang terjadi berikutnya mengerikan. Serigala jahat menelan nenek sekaligus dan meludahkan kacamata dan topinya. Kemudian serigala jahat menjilat bibirnya. Dia berbaring di tempat tidur, berpura-pura menjadi neneknya, memakai topi, kacamata, dan kemudian ada yang mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya serigala jahat. "Ini cucumu, si kerudung merah, Nek. Datang menjenguk nenek. Tarik saja tali di dekat pintu, nanti pintunya terbuka," kata serigala jahat. Si kerudung merah masuk dan meletakkan keranjangnya di lantai. Ketika melihat nenek, dia tidak percaya sama sekali. Nenek benar-benar terlihat sakit. Seluruh wajahnya menjadi gelap dan tertutup bulu. Si kerudung merah duduk dan berkata, "Nenek sayang, apa yang terjadi? Tanganmu besar sekali." "Agar bisa memelukmu lebih baik, sayang." Serigala jahat itu tersenyum lebar. "Nenek sayang, gigimu besar sekali." "Agar bisa memakanmu lebih baik," raung serigala jahat. Si kerudung merah ditelan. Kepala roti jahe sangat ketakutan dan berteriak keras. Dia melompat keluar dari keranjang. Lalu serigala jahat menangkap dan menelannya. Serigala jahat menangis karena tidak bisa bergerak, karena dia sudah makan banyak orang dan juga kue. Pantas saja perut serigala itu menjadi sakit. Perutnya menggembung seperti balon dan membulat besar sekali. Kemudian, boom, perutnya meledak, semuanya keluar. Si kerudung nenek dan roti jahe. Nenek dan cucunya melompat-lompat kegirangan. Dan kepala roti jahe berguling ke jendela, melompat keluar dan melarikan diri. Dia berguling menuju hutan dan bertemu rubah licik. Kepala roti jahe mau bernyanyi untuk rubah licik, tapi si rubah berkata, "Aku sudah tua, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Kalau kau duduk di pangkuanku, baru aku bisa mendengarmu." Kepala roti jahe melompat ke pangkuan rubah licik. Rubah membuka mulutnya. Boom! Dia memakannya. Itu pelajaran untuk kepala roti jahe. "Kau pernah dimakan bukan? Kenapa?"
malah melompat ke pangkuan rubah yang tidak kau kenal sama sekali. Ini pelajaran untuk si kerudung merah. Jangan memberitahu orang asing kemanapun kau pergi. Tapi yang paling utama adalah kau harus lebih sering menjenguk kerabatmu. Kalau kau bertemu serigala, kau akan tahu dia bukan nenekmu. Teman-teman mainanku sayang, aku mau pergi dulu. Saat aku tidak ada, jangan nakal ya. Kalian harus baik satu sama lain. Dan jangan membuka pintu untuk orang asing. Dengan begitu, kalian tidak akan mengalami hal yang sangat mengerikan. Seperti dongeng tentang 7 ekor anak kambing. Tenang ya, aku ceritakan. Serigala wuf wuf dan 7 ekor anak kambing. Pada zaman dahulu, serigala besar yang jahat tinggal di sebelah rumah 7 ekor anak kambing. Anak kambing patuh pada ibu mereka, serigala tidak. Suatu hari, ibu kambing pergi ke toko untuk membeli susu. Tidak, bukan susu. Ya pokoknya dia pergi ke toko untuk membeli sesuatu, mungkin membeli kol. Sebelum pergi ke toko, induk kambing berkata pada 7 ekor anaknya, "Jangan keluar dan jangan bersuara. Dan jangan buka pintu untuk siapapun, walaupun polisi atau tukang reparasi. Kalian hanya boleh membuka pintu kalau mendengar lagu ini. Anak kambing kecil, dengarkan aku. Anak manis, ayo cepat buka pintunya." Tidak, itu salah. Dan ini yang benar. Dengar manis, anak kambing kecil, aku hanya meminta tolong buka pintunya. Indukmu yang suaranya merdu membawakan susu. Karena membeli kol harus menyanyikan lagu kol. Dengar manis, anak kambing kecil, aku hanya meminta tolong buka pintunya. Indukmu yang suaranya merdu telah membawakan kol. Nah, serigala jahat tadi telah menguping dan mendengar lagu itu. Serigala besar benar-benar jahat karena menguping itu kan tidak sopan. Lalu, begitu induk kambing pergi, serigala jahat berlari ke sana dan mulai menggedor pintu. Dan dia bernyanyi, "Dengar manis, anak kambing kecil, aku hanya meminta tolong buka pintunya. Indukmu yang suaranya merdu membawakan susu." Dia berpura-pura menjadi induk mereka, tapi suaranya seperti mesin yang meraung-raung. Jadi ke-7 ekor anak kambing itu berkata pada serigala besar jahat, "Pergi, kau bukan induk kami. Ibu kami sedang pergi membeli kol." Walaupun pintu tidak dibuka, tapi serigala besar jahat ingin memakan mereka. Dan dia pun mendapat akal. Dia pergi ke pandai besi dan memintanya untuk dibuatkan suara tinggi. Lalu pandai besi mengeluarkan sebuah palu besar dan menggunakan palu itu untuk membuat serigala besar jahat bersuara sangat tinggi dan melengking. Sekarang serigala jahat bisa berpura-pura menjadi induk kambing. Lalu dia mendatangi rumah ke-7 ekor anak kambing itu lagi dan mulai bernyanyi di depan pintu. "Dengar manis, anak kambing kecil, aku hanya meminta tolong buka pintunya. Indukmu yang suaranya merdu telah membawakan." Tidak. Suara siapa yang kalian semua kenal? Ke-7 ekor anak kambing itu senang sekali. Mereka mulai kegirangan. Ibu sudah pulang. Dan mereka mulai membukakan pintu. Hanya anak kambing ke-7 yang punya firasat buruk bersembunyi di dalam oven. Serigala besar jahat masuk ke dalam rumah dan menelan ke-6 ekor anak kambing itu, satu demi satu. Dan dia sama sekali tidak kesulitan. Dia terus mencari anak kambing yang ke-7. Dia mendengar suara bersin. Ada yang bersin di dalam oven. "Ah," katanya, "di sini kau bersembunyi dariku. Kau tunggu saja. Aku juga pasti akan memakanmu." Suara serigala besar jahat itu sangat tinggi dan menyeramkan, dan dia menggertakkan giginya karena marah. Tapi tetap saja dia tidak bisa menangkap anak kambing itu. Dia meniup sekuat tenaga, tapi hanya debu yang keluar. Lalu dia meniup lagi, dan angin mulai membuat cerobong asap bersuara.
Lalu dia lari keluar rumah. Lari, masuk lagi, dan meniup sekencang-kencangnya. Wajahnya memerah. Serigala jahat itu meniup sekuat tenaga, tapi ovennya tidak hancur. Seperti gajah yang digigit nyamuk kecil. Dia tidak bisa menerbangkannya karena oven itu terbuat dari batu bata. Lalu serigala besar jahat berpikir, aku bisa menangkap anak kambing itu lewat cerobong asap. Lalu dia mulai naik ke atap. Tidak mudah naik ke atap saat perutnya penuh. Dia jatuh 2 kali. Lututnya lecet semua. Bulunya tertutup dengan arang. Akhirnya dia bisa naik, tapi tidak bisa masuk ke cerobong asap karena perutnya penuh dengan anak kambing. Lalu dia mengeluarkan semua anak kambing itu dari perutnya di atap dan berkata, ingat, kalian jangan bersuara. Kalau kalian nakal, aku akan kembali memakan kalian. Aku akan menangkap anak kambing paling kecil, memakannya, lalu memakan para kakaknya. Serigala besar jahat merayap menuruni cerobong asap dengan susah payah. Seluruh tubuhnya menjadi kotor. Lalu dia mendengar di bawah ada yang menyalakan korek api. Dan itu adalah induk kambing yang sudah pulang dan mulai memanaskan oven untuk memasak kol. Ketika serigala besar jahat masuk ke dalam cerobong asap, induk kambing pulang membawa kol, menyanyikan lagunya, menurunkan anak-anaknya dari atap, dan memberitahu anaknya yang bungsu tidak boleh masuk ke dalam oven. Ketika induk kambing menyalakan api, ekor serigala jahat ikut terbakar. Apa yang kau lakukan padaku? Aduh, sakit! Dengan susah payah, dia keluar dari cerobong asap dan berlari ke hutan untuk mengobati ekornya. Induk kambing berdiri sambil mengedipkan mata terkejut karena dia tidak tahu kenapa serigala jahat itu ada di dalam ovennya. Dan begitulah kisah yang terjadi pada mereka. Ups, aku lupa waktu. Sekarang aku terlambat. Jadi kalau kalian ingin makan kol lagi, jangan buka pintu untuk orang asing yang berbahaya.